Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, tidak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dalam keadaan mereka diberi rezeki langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menurut Al-Imam Nawawi Al-Bantani, ini salah satu ulama dari Banten. Beliau salah satu ulama imam syekh yang pernah menjadi guru besar di Mekah. Beliau punya satu pendapat yang unik. Satu pendapat yang tidak terfikirkan oleh umumnya ulama. Apa itu pendapat? Menurut kita, menurut kebanyakan orang, kebanyakan para alim ulama, orang yang mati syahid itu bagus. Bagus kan? Bagus nggak orang yang mati syahid itu? Bagus. Saya melawan musuh kafir untuk mendapatkan syahid. Bagus itu? Bagus nggak, Bu? Bagus. Bagus kan? Misalnya ketika sudah ada sudah ada kekuasaan, bukan pemerintahan Islam misalnya di Arab, ataupun sudah terbentuk kekhalifahan Islamiyah misalnya sebagaimana zaman dulu, maka orang-orang kafir selain orang kafir zimmi, yaitu orang kafir harbi, kan kafir itu ada dua, ada kafir zimmi, ada banyak macamnya, ada kafir zimmi, ada kafir harbi, ada kafir muahad, ya. Nah, orang kafir harbi ini orang yang melakukan peperangan dengan orang Islam, orang yang bisa diperangi oleh orang Islam itu orang kafir harbi. Kalau orang kafir zimmi itu orang yang mengadakan siap taat terhadap hukum Islam. Jadi misalnya mereka tetap tinggal di negara Islam, akan tetapi mereka siap membayar jizyah, mudahnya membayar pajak setiap bulannya atau setiap tahunnya kepada pemerintahan Islam saat itu. Nah, tapi orang-orang kafir harbi yang tidak siap patuh terhadap hukum Islam, tidak patuh terhadap pemerintahan Islam, nah inilah yang boleh diperangi oleh orang Islam. Nah, maka ketika ada orang-orang kafir itu, apalagi ketika orang kafir ingin membantai kaum muslimin, maka kita sebagai orang Islam, ketika ada orang kafir ingin membantai kita, kita wajib melawan. Kita wajib melawan. Nah, bahkan ketika misalnya ketika di Ambon, perang Poso, itu bagaimana hukumnya jihad di sana? Orang-orang sana wajib berjihad. Nah, sekiranya mereka kurang mampu untuk mengalahkan ataupun untuk mengimbangi orang-orang kafir di Ambon ataupun di Poso, maka orang-orang daerah segitu wajib membantu orang Ambon ataupun orang Poso tersebut. Nah, maka kita misalnya ketika ingin berjihad, saya ingin berjihad untuk mendapatkan syahid, bagaimana hukumnya itu? Bagus atau tidak? Bukan kita tanya hukum, kita memikirkan bagus enggak orang yang ingin berperang ataupun ingin berjihad, ingin mendapatkan mati syahid. Bagus enggak, Bu? Bagus. Bagus kan? Bagus enggak, Pak? Bagus. Bagus. Umumnya orang berpendapat seperti itu. Ketika berperang, saya ingin mati syahid. Akan tetapi menurut Al-Imam Nawawi, beda pendapat beliau. Uniknya pemikiran, Masya Allah, pemikiran orang yang luar biasa. Beliau berpendapat, jadi syahid itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Syahid itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan seseorang tidak boleh dia minta tidak boleh seseorang itu perang untuk mati, nggak boleh. Perang untuk mati syahid nggak boleh. Kenapa? Ketika dia nanti berperang, ya, dia tidak sungguh-sungguh, yang penting perang mati selesai. Ya, sama saja. Berarti ketika seseorang perang maunya mati syahid, sama saja ketika dia mati, berarti orang muslim pasukannya akan berkurang dengan matinya dia itu. Sama saja seseorang ketika perang ingin mati syahid, sama saja orang ingin mengurangi mengurangi jumlah kaum muslimin. Terus bagaimana? Jadi orang kalau berjihad berperang yang difikirkan jangan syahidnya. Bagaimana li'ilahi kalimatillah, agama Allah menang. Apapun resikonya, bisa jadi orang kafir yang kalah, bisa jadi kita yang syahid. Nah, jadi nggak boleh orang maunya mati syahid. Soalnya kalau dia pemikiran mati syahid, terserah mau bagaimanapun cara dia bertempur, kalau sudah mati, ya sudah syahid. Berarti justru malah mengurangi pasukan kaum muslimin. Itu pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani. Masya Allah. Maka setelah beliau memiliki pendapat seperti itu, maka beliau dipuji sama ulama-ulama besar Arab Saudi itu. Baru diangkat ternyata orang Indonesia itu, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.